Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Berita ini akan bikin warga Konoha kebakaran jenggot. Jadi guys, baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat membahana, menggelegar dari alam baka. Jadi guys, baru-baru ini Mojtaba Khamenei, putra daripada Ayatollah Khamenei, konon katanya ngamuk-ngamuk, walaupun nggak ada buktinya, nggak ada videonya. Kayaknya ini karangan daripada pejabat Iran deh. Jadi pejabat Iran mengatakan Mojtaba Khamenei ini ngamuk-ngamuk karena kematian daripada tangan kanannya sendiri, yaitu Ali Larijani, guys. Wow, luar biasa skenario daripada Iran, ya. Mereka konsisten dengan kebohongan mereka walaupun tidak sinkron. Jadi kalau saya perhatikan pejabat daripada Iran ini banyak bohongnya, guys. Kalau kita jeli, ada banyak bukti sebenarnya, ada banyak kebohongan daripada pejabat Iran ini, ya. Kalau ada yang meninggal, biasanya mereka akan sangkal, ya. Kemudian beberapa jam atau beberapa hari kemudian mereka akan mengakui tanpa minta maaf. Harusnya minta maaf dong, ya. Kemudian mereka menyebarkan video-video hoax gitu, ya. Ada banyak tuh ya video-video AI di media sosial. Mereka hanya jago dalam bikin AI gitu, ya. Mereka membombardir kapal daripada Amerika, kapal Indo-Amerika, padahal itu cuma hoax gitu. Yang menciptakan hoax ini siapa? Pejabat Iran. Yang menciptakan video AI ini siapa? Pejabat Iran. Ya, mereka lah yang menciptakan. Sehingga warga Konoha terperdaya. Warga Konoha yang otaknya setara gorila itu, ya, mereka nggak bisa berpikir kritis, nggak bisa membedakan video AI dan video asli. Mereka terperdaya. Karena apa? Karena mereka percaya dengan pejabat Iran, walaupun pejabat Iran itu nggak jujur. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena seiman. Ya, lagi-lagi karena seiman. Seiman lah yang menghancurkan Konoha sebenarnya. Jadi kalau seiman itu biasanya kalau punya aib, punya kejahatan, biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya ditutupi gitu, ya. Ya, karena apa? Karena takut nanti, ya, kita akan dipermalukan oleh kafir, ya. Warga Konoha kan gitu, ya. Di Konoha juga banyak seperti itu, kejadian-kejadian di Ponpes, ya. Jangan sampai tahu kafir, nanti kita dipermalukan. Ya, ada kasus-kasus ditutupi gitu, ya. Berakhir dengan materai gitu, ya. Jadi pejabat Iran itu sendiri seperti itu, guys. Banyak bohongnya tanpa kita sadari. Cuma mereka menuduh Israel berbohong. Apakah saya berpihak pada Israel? No. Apakah Israel itu suci? Enggak. Apakah ada orang jahat di Israel? Ada. Apakah semuanya jahat? Enggak. Apakah pejabat Israel pernah bohong? Pernah. Apakah sering? Enggak. Jarang banget. Ya, jadi perbedaan dengan pejabat daripada Iran itu sendiri, pejabat Iran itu sangat suka berbohong. Saya nggak tahu apa alasannya. Apakah karena dibenarkan berbohong dalam 3 hal dalam kondisi perang? Apakah itu alasannya atau tidak? Kalau itu alasannya, menurut saya pribadi, itu tidak diterima dengan akal sehat. Jangankan akal sehat, akal kambing sekalipun itu tidak bisa diterima. Jadi guys, baru-baru ini konon katanya ada berita dari alam baka, dari dunia maya gitu, ya, dunia uka-uka gitu. Ternyata pemimpin mereka yaitu Mojtaba Khamenei ngamuk-ngamuk gitu, ya, ngacak-ngacak meja gitu, ya, cakar-cakar tempat tidur gitu. Kenapa? Karena tangan kanannya sudah meninggal, yaitu Ali Larijani. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar beritanya atau tidak? Ini berita yang simpang siur, ya. Berita ini tidak terkonfirmasi. Ini cuman katanya, dan katanya. Jadi banyak berita kebohongan daripada Mojtaba Khamenei, ya, kalau saya perhatikan. Bahkan Donald Trump juga mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei ini sudah modiar. Cuman pejabat Iran mengatakan belum modiar. Jadi gini guys, kenapa saya percaya banget Mojtaba Khamenei sudah modiar gitu, ya, sudah meninggal? Karena kebiasaan atau habit daripada pejabat Iran itu adalah berbohong. Dan berbohong. Mereka akan menciptakan kebohongan dan menutupi dengan kebohongan gitu, ya. Kenapa mereka memilih Mojtaba Khamenei jadi pemimpin? Karena mereka nggak mau seter kepala. Lah, apa hubungannya? Berhubungan. Jadi gini,
Kalau misalnya nih ya, ada yang berani ya, pengganti daripada Ayatollah Khamenei, itu secara tidak langsung menyerahkan kepala. Kenapa? Ya karena pasti diincar oleh Amerika dan Israel lah. Itu yang pertama diincar gitu. Sehingga mereka menciptakan sebuah ilusi atau ide yang sangat konyol. Apa itu idenya? Idenya mereka memilih hantu jadi pemimpin mereka. Memilih roh halus yaitu Mostabah Khamenei jadi pemimpin mereka. Sehingga mereka aman gitu ya, aman dari yang namanya stor kepala. Kalau mereka mau jadi pemimpin, pasti diusut sama Amerika, dikejar sama Amerika, dikejar oleh Israel. Sehingga mereka nggak mau gitu ya, nggak mau stor kepala, nggak ada yang mau jadi pemimpin gitu ya. Ya itulah alasannya kenapa mereka memilih Mostabah Khamenei jadi pemimpin mereka. Sementara Mostabah Khamenei ini sudah mau tiar guys. Waktu serangan gabungan Amerika dan Israel pertama kali ya, dia sudah mau tiar sebenarnya, tapi ditutupi. Itulah kebohongan daripada pejabat Iran. Jadi kalau sekali berbohong maka akan tetap berbohong. Ya, jadi ada pepatah kuno mengatakan kalau seseorang itu sudah pernah berbohong, maka di masa depan dia juga akan membohongi Anda. Itu pepatah yang terus saya ingat. Jadi dulu saya punya karyawan ya, pernah ketahuan nyolong duit, nggak banyak sih duitnya. Langsung saya pecat. Kenapa saya pecat? Karena kalau ada orang yang nyolong, nanti di masa depan dia juga akan nyolong lagi. Kecuali alasannya masuk akal, misalnya anaknya sakit, istrinya sakit. Ya kalau keadaan normal misalnya, nggak terlalu kepepet-pepet amat, nggak bisa. Itu nggak bisa diterima guys. Jadi pemimpin dengan suatu negara itu suatu kesatuan ya. Jadi pemimpin itu harus jujur terhadap masyarakatnya gitu. Bayangkan ya, Iran itu salah satu negara yang sangat terbesar ya di Timur Tengah. Dan pejabatnya itu rata-rata korup dan tidak jujur. Dari mana saya tahu mereka korup? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Dari data mengatakan seperti itu. Ya, negara Iran itu adalah negara paling korup di dunia. Kenapa mereka korup? Karena mereka suka bohong. Jadi dari situ tuh, apapun yang Anda katakan Iran ini, saya nggak percaya. Apapun yang dikatakan oleh pemimpinnya maksudnya, nggak percaya. Ya, terutama yang dikatakan oleh IRGC gitu ya. Bayangkan mereka ya sampai hati ngebohongin warga Konoha. Mereka menciptakan video-video AI, video hoax gitu ya, kehancuran daripada musuh mereka. Sementara itu bohong ya. Lalu mereka menuduh Om Ben sudah mau tiar gitu ya. Lalu mereka menuduh itu AI gitu. Nggak ada bukti yang valid gitu ya. Kalau Om Ben itu sudah meninggal, maka media-media independen yang ada di barat itu pasti mereka duluan yang tahu gitu ya, pasti memberitakan. Mereka juga pengen kok gitu ya memberitakan, karena apa? Karena ada duitnya gitu ya. Media-media yang ada di barat itu kan pasarnya itu pasar global ya. Ya kalau misalnya mereka tahu Om Ben itu sudah mau tiar, ya pasti mereka bikin dong ya, karena motif apa? Motif ekonomi gitu. Pasti mereka dapat duit, dapat cuan gitu. Dari apa? Dari pemberitaan media gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Om Ben itu tidak diberitakan seperti di Konoha gitu ya? Om Ben sudah mau tiar gitu. Apa alasannya? Ya karena media-media barat itu masih bisa dipercaya. Bukan berarti saya mengatakan media di Konoha itu tidak bisa dipercaya. Walaupun ya, pada umumnya seperti itu. Media-media di Konoha itu mengejar view gitu. Gimana caranya view-nya supaya kenceng gitu ya. Bahkan Kompas sekalipun pernah kebablasan gitu ya. Pernah kena juga gitu ya. Yang mengatakan ini bukan saya, tapi Abu Janda. Pernah diduga menyebarkan hoax sekelas Kompas sekalipun. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya?
Karena video-video AI itu diciptakan oleh pasukan IRGC, lalu disebarkan ke grup-grup umat muslim yang ada di seluruh dunia, termasuk warga Konoha. Jadi kalau video itu bersumber daripada IRGC, warga Konoha pasti percaya kan? Masa nggak percaya sama yang seiman gitu? Ya, jadi ada istilah bias seiman. Ini yang ngarang saya sendiri ya. Ini belum ada penelitiannya, tapi bias seiman ini artinya sama seperti bias konfirmasi ya, atau bias confirmation. Artinya gini, kalau berita itu datang dari yang seagama dengan kita, seiman dengan kita, dan kebetulan kita kesel dengan musuh daripada yang seiman ini gitu ya. Kita punya musuh bersama. Lalu ketika musuh itu dikabarkan hancur, maka biasanya kita akan menerima ini gitu. Jadi ini namanya dalam psikologi itu bias konfirmasi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Iya, lagi-lagi karena seiman. Kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang itu videonya, saya tidak mengatakan semua agama ya. Justru dogma agama itu bikin kita kurang berpikir rasional guys, berpikir kritis. Karena apa? Karena ada dogma agama yang mengatakan, iya percaya nggak percaya harus percaya. Cukup imani saja, nggak usah banyak tanya. Jadi kalau ada video dari pihak Iran atau pihak IRGC, pemimpin Garda Revolusi Iran, maka mereka akan percaya. Bahkan konten kreator-kreator di Konoha itu banyak tuh yang meriak gitu ya. Kemudian Gajah Hussein dan sebagainya. Nggak pernah tuh orang itu minta maaf. Harusnya minta maaf dong ya, kalau sudah menyebarkan hoax ya. Jadi kalau prediksi saya salah, saya pasti minta maaf. Kalau prediksi saya yaitu Mojtaba Khamenei ternyata bangkit dari kubur gitu ya, dari alam baka, ternyata dia masih hidup, maka saya akan minta maaf. Apa susahnya sih bikin videonya gitu, bikin fotonya gitu ya kan? Jadi sebenarnya yang berbohong itu adalah pihak Iran dan pendukungnya. Pendukung Iran mengatakan Om Ben itu sudah modiar, itu cuma AI. Tolong ini dong, bikin videonya dong. Awalnya curiga kenapa nggak muncul-muncul. Kemudian suruh bikin video, ya, dikabarkan meninggal dan lain sebagainya. Lalu bikin video, maka dicurigai AI. Harusnya yang dipertanyakan itu, ya sekali lagi saya katakan, yang dipertanyakan itu adalah keberadaan daripada Mojtaba Khamenei. Ya, bukan Om Ben. Om Ben udah muncul di publik gitu. Saya tanya sama AI, apakah videonya dibuat menggunakan AI atau tidak? Enggak. Lalu bagaimana dengan Mojtaba Khamenei? Ya, video-video yang muncul ke permukaan itu, rekaman-rekaman itu sebenarnya dibuat menggunakan AI. Harusnya kita mempertanyakan di mana keberadaan daripada Mojtaba Khamenei, bukan keberadaan daripada Om Ben. Itu kan kebalik-balik logikanya menurut saya pribadi. Mukanya gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah pejabat Iran itu layak dipercaya atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kemudian, apa sih yang dipengen oleh pejabat Iran itu? Apa sih sebenarnya yang mereka mau? Jadi yang mereka mau itu sebenarnya playing victim. Catat kata-kata saya. Kalau Amerika nanti menginvasi Iran itu menggunakan jalur darat, maka mereka akan berteriak, oh Amerika sudah mulai melakukan kekerasan, ya anak-anak diserang, ya mereka akan playing victim gitu ya. Capek ya berurusan dengan orang-orang seperti ini, orang-orang bodoh, udah bodoh, bohong gitu ya. Ya, kenapa saya mengatakan bahwa pejabat Iran itu bodoh? Ya kalau mereka pintar, mereka akan berhasil melawan Amerika, berhasil melawan Iran. Melawan Israel. Pada buktinya, pada faktanya enggak kan? Jadi artinya mereka itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh sekali gitu ya. Mereka akan melakukan playing victim ya. Ya harusnya introspeksi diri gitu. Kalau sudah kalah ya udah ya langsung salaman aja, udah kalah gitu ya. Nanti kita akan bangun lagi gitu ya. Jadi musuhnya juga nggak terlalu kesel gitu ya kalau langsung ngaku kalah seperti pejabat daripada Venezuela atau pemimpin daripada Venezuela. Masih hidup tuh sampai sekarang kan, presidennya nggak dibunuh tuh. Ya, tapi Amerika membantu nggak? Membantu gitu. Harus gentleman dong ya. Kalau misalnya mengatakan, masa kita tunduk sama penjajah, masa kita tunduk sama siluman seperti Amerika, penjahat seperti Amerika. Guys, kalau kita mengatakan bahwa Amerika itu jahat, emang negara kita suci? Enggak kan? Bukan berarti saya tidak nasionalis, saya harus jujur. Nasionalis yang sebenarnya itu mengakui kebohongan gitu. Harus jujur.
Nggak ada yang namanya nasionalis itu dibangun karena kebohongan, nggak ada. Ya jadi kalau kita membangun suatu negara itu dengan kedok nasionalis, ya, menggunakan kebohongan ya seperti Iran, hancur ya, lama-lama hancur. Selama ini pejabat Iran mengatakan atau mempropagandakan militer kita itu lebih kuat daripada Amerika. Yang ada apa? Tai kucing yang ada. Mau nggak bagian itu videonya? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan mengambil keputusan. Anda yang mengambil keputusan. Saya tidak berpihak di video ini ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar. Sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, profesional.